Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang tolol. Kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang tolol. Tolol setolol-tololnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Alhamdulillah, semua elemen masyarakat berkumpul bersatu untuk mendemo para DPR. Mudah-mudahan dengan ini semua, dengan kemauan kita semua yang ingin menjaga konstitusi dan juga demokrasi di Indonesia ini berhasil. Yang mana tujuan kita bisa benar-benar terrealisasikan. Mudah-mudahan para DPR itu berpikir kembali untuk memutuskan hal-hal yang membuat para masyarakat dan semua elemen ini marah. Baik dari artis, stand up komedi, masyarakat biasa, masyarakat sipil, anak STM dan juga para mahasiswa turun ke jalan. Oke teman-teman semua, ini dia beberapa cuplikan dan juga tanggapan dari para netizen. Tentunya kita harus bersatu dan tetap semangat. Jangan putus arang, jangan putus di tengah jalan. Pastikan semuanya akan kembali dengan normal dan kita bisa menikmati demokrasi dengan baik. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Iya, sama Mbak. Iya raya. Iya raya. Apa? DPR udah mengkhianati tahu. Saya. Rakyat, sabar. Itu udah gak bisa. Udah gak bisa. DPR. Udah gak bisa ini. Kalau kamu rakyat debat sama saya, ayo. Ya teman-teman semua, tadi kondisi siang tadi ya di tempat depan gedung DPR. Nah ini momen ketika Bang Farhan ingin mengejar salah satu DPR ya, sepertinya Bung Habibur Rahman apa ya tadi dia mengatakan. Nah teman-teman semua, semuanya terkendali ya, tidak ada kericuhan yang besar ya. Kalau gesekan panas dikit itu wajar karena ramainya masyarakat, semua elemen berkumpul di sana. Dan juga banyak ya dari buzzer-buzzer yang mengatakan bahwasanya demo sepilah yang hanya mencari nasi bungkus lah dan ini itu sebagainya. Teman-teman semua, kalian harus sadar diri dan berpikir ya, ini bukan masalah untuk satu kelompok saja atau bagaimana, tapi ini semua teman-teman semua, ini mempertaruhkan rakyat semuanya. Karena dengan keputusan dari MK itu sudah benar dan membuat rakyat bahagia, tapi kenapa justru DPR ingin punya indikasi untuk menganulir putusan dari MK? Kan ini sangat luar biasa sekali. Jadi saatnya kalian yang mendukung Pak Prabowo juga harusnya ikut serta, ikut memberikan tanggapan karena ini keresahan kita bersama, bukan hanya satu kelompok saja. Kalian harus ingat itu teman-teman semua. Nah ini juga sedikit orasi dari para artis dan juga stand up komedi ya. Kita lihat videonya. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu.
Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harusnya mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Teman-teman semuanya, mohon maaf kami 4 orang hadir di sini mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana gitu. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang tolol. Kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang-orang tolol. Tolol setolol-tololnya. Teman-teman, kita semua berkumpul hari ini, siang hari ini. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang hari ini mengalami kemacetan. Bapak Ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pastikan bahwa demokrasi tidak akan macet 5 tahun ke depan. Saya sebagai warga sipil aja sebenarnya, tapi walaupun saya mungkin tidak artikulat ya untuk bersuara tentang tata negara, pemerintahan, tapi secara hati nurani kita bisa merasakan bahwa ini sudah kelewatan banget ya. Para penguasa sudah sangat vulgar banget menggunakan perkakas hukum untuk melenggangkan apa yang mereka mau. Selama ini kita mungkin diam, bersuara mungkin di sosial media, tapi kayaknya nggak cukup ya. Jadi butuh ada kita secara fisik berkumpul, semua elemen masyarakat, warga sipil, buruh, mahasiswa untuk bisa nunjukin bahwa masyarakat masih ada, rakyat masih ada, dan penguasa tidak bisa dengan seenaknya berbuat sesuka mereka, dan udah muak banget gitu rakyat, dan saya mewakili warga sipil yang udah muak banget aja sih. Bang. Habis dari mana, Bang? Demo. Ah, demo apaan, Bang? Demo di DPR nih, Bang. Lah. Emang ngapain demo di DPR, Bang? Gara-gara satu orang nih gue demo nih. Gue gara-gara satu orang nyari kerjaan. Satu negara dibikin puyeng sama tuh bocah. Oke, semangat, Bang ya. Ya. Kami bergerak untuk melawan kesombongan penguasa. Kami bergerak untuk mengingatkan penguasa supaya jangan lagi menginjak-injak konstitusi. Karena kelakuan sebagian besar para pemegang kekuasaan hari ini udah nggak bisa ditoleransi sama sekali. Lagi pula, kalau penguasa taat konstitusi, banyak kepastian yang didapat rakyat. 1. Kepastian pilkada yang fair. 2. Kepastian tiap daerah mendapatkan calon terbaiknya. 3. Kepastian Prabowo Subianto bakalan dilantik pas tanggal 20 Oktober 2024. Karena kalau penguasanya semena-mena kayak gini, siapa yang bisa menjamin Prabowo akan dilantik sesuai waktunya? Dan siapa yang bisa menjamin gak bakalan ada intrik-intrik lagi? Lagian, kalau misalkan PDI Perjuangan bisa nyalonin, dia kan cuma sendirian. Sedangkan kalian ada gabungan 12 partai. Belum lagi katanya dapat dukungan dari penguasa. Apa yang kalian takutin? Jadi, kenapa nggak ikutin aja putusan MK yang final dan mengikat itu? Ngapain bikin perlawanan terhadap MK? Apa lo? Gue denger influencer-influencer sama media lagi di briefing buat counter isu ini. Jadi, kita kawal aja, coba di-tag kira-kira siapa yang berani post pas lagi kayak gini. Salam logika. Kalau saja gue yang menjadi Prabowo Subianto saat ini, di saat rakyat demo hampir di seluruh Indonesia untuk mengawal putusan MK nomor 60 dan 70 yang akan dianulir oleh balik DPR, gue mau pakai kesempatan ini untuk menarik simpati dan menarik hati rakyat di luar 58%. Dengan asumsi yang 58% itu real ya. Lalu dengan cara apa gue bisa menarik simpati rakyat di luar 58%? Gampang.
gue mau instruksikan partai gue yaitu Gerindra untuk mendukung dan menerima putusan MK. Gue yang sudah menjadi presiden terpilih di 2024, nothing tulus, tidak ada ruginya mendukung putusan MK. Toh Ridwan Kamil di Jakarta bukan berasal dari partai Gerindra. Gue di Gerindra sudah punya Deddy Mulyadi yang akan menjadi calon gubernur Jabar. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa gue kalau jadi presiden nanti tidak akan menjadi bonekanya Pak Jokowi. Masalahnya, gue bukan Pak Prabowo. Tapi jangan heran ya kalau Prabowo ngikutin saran gue. Woi, anggota DPR dan pemerintah, asli kalian pada nggak jelas banget. Kemarin hasil balik kalian kebut 7 jam kelar. Nah hari ini katanya mau sidang paripurna, tapi kok malah dibatalin. Alasannya karena yang datang tidak memenuhi quorum. Lah, terus pada kemana itu perwakilan Kimples? Emang kemarin pada nggak janjian? Emang Kimples itu nggak ada WA grupnya? Lu pada niat nggak sih? Terus gimana ini urusannya segala macam lemper, martabak sayur, risol, aqua botol. Gue dari subuh udah nyiapin bekal buat ngedemo lu pade. Lalunya malah pada batal. Kagak jelas lu ah. Tapi hati-hati kawan-kawan sekalian, yang sedang kita hadapi ini, si makhluk DPR dan pemerintah ini sudah seringkali terbukti kelicikannya. Akal bulusnya banyak banget. Kita harus terus waspada. Jangan-jangan mereka sengaja membatalkan sidang paripurna tadi. Karena mungkin mereka mau menggeser waktu sidang mepet-mepet ke waktu pendaftaran paslon pilkada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus besok. Sehingga kita, rakyat yang berakal sehat dan memiliki nurani, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Atau kita tidak ada waktu lagi untuk berusaha menjaga aturan MK untuk terrealisasi. Ini bukannya berprasangka buruk, tapi hanya berprasangka berdasarkan pengalaman. Atau mungkin selanjutnya malah kita akan melihat tikus-tikus yang melompat kabur dari kapal yang bernama Kimples dan mencoba kembali meraih simpati rakyat. Waspada teman-teman, karena niat jahat politik kekuasaan bisa terjadi bukan hanya karena niat busuk pelakunya, tapi juga karena kelicikan pelakunya. Waspadalah, waspadalah. Hidup Garuda Biru, salam semangat antitesa 24. Akhirnya tiba juga momen yang dinantikan. Kesabaran rakyat sudah melampaui limit. Rakyat bersatu melawan balik. Maka parlemen jalanan hadir kembali. Jokowi, keberuntunganmu sudah habis. Kepanikanmu sungguh telanjang terlihat. Gayamu unjuk kekuatan lewat mulut Bahlil sebagai Raja Jawa adalah tanda ketakutan yang sangat dahsyat. Ya, memang seharusnya kau merasa takut. Apa kau memilih dibangladeskan untuk menutup karirmu? Yang pasti, catatan hitam sejarah kebiadaban seorang Joko Widodo dan keluarga hingga cucumu akan dikenang selamanya. Selamanya. Banyak pengikut Mas Joko tersinggung. Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial. Ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan? Kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial itu istana, lu pulang besok gak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lo. Ya kan? Jangan sekali-sekali tidur. Kamu sama dengan menjilat dia dulu sendiri. Ini brengsek ini presiden ini. Wow, itu bentuk kemarahan rakyat ya teman-teman semua. Ya, kita doakan ya, semoga semua yang turun ke jalan, semua elemen masyarakat ini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Tentunya kita akan terus menjaga Mahkamah Konstitusi, putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Garuda Biruku.